Berikut update perang Rusia versus Ukraina hari ke-770. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky menandatangani undang-undang yang menurunkan usia wajib militer Ukraina. Para menteri luar negeri NATO akan membahas proposal dana 5 tahun untuk Ukraina. Sebuah drone Ukraina menargetkan unit utama kilang minyak terbesar ketika Rusia telah mengumumkan komandan militer baru. Selengkapnya, berikut update perang Rusia versus Ukraina hari ke-770, dikutip dari The Guardian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa menandatangani Undang-Undang Penurunan Usia Wajib Militer. Sebelumnya, usia minimal wajib militer Ukraina adalah 27 tahun. Namun Zelensky akhirnya menurunkan usia mobilisasi tentara untuk tugas tempur menjadi 25 tahun. Selama lebih dari 2 tahun, mobilisasi telah menjadi isu yang memecah belah negara. Ini juga telah menyebabkan kerugian militer yang sangat besar untuk Ukraina. Para menteri luar negeri NATO akan bertemu pada hari Rabu. Dalam pertemuan ini, para menteri luar negeri NATO akan membahas proposal dana 5 tahun senilai 100 miliar euro untuk memberikan bantuan kepada Kiev. Rencana ini akan memberikan peran lebih langsung kepada aliansi keamanan tersebut dalam mengoordinasikan pasokan senjata, amunisi, dan peralatan ke negara-negara tersebut. Nantinya perencanaan ini akan dibahas dalam pertemuan di Brussels yang akan merayakan ulang tahun ke-75 berdirinya NATO. Unit kilang minyak terbesar ketiga di Rusia menjadi target drone Ukraina. Unit kilang minyak Taneco milik Tatneft terletak di wilayah Tatarstan, lebih dari 1.100 km, 690 mil, dari Ukraina. Serangan ini menjadi salah satu serangan terdalam Ukraina ke Rusia. Sementara pihak Rusia mengklaim telah mencegat drone ini. Serangan Ukraina ini juga menargetkan tempat Rusia memproduksi drone Shahed rancangan Iran. Akibatnya, kebakaran terjadi di lokasi tersebut. Ini bukan pertama kalinya Ukraina menargetkan kilang minyak Rusia. Tujuan Ukraina dalam serangan ini adalah menyerang perekonomian Rusia dan membatasi pasokan untuk militernya. Komandan militer baru Rusia telah dipilih. Setelah serangan di gedung konser Moskow di tengah invasi Rusia ke Ukraina, Rusia memutuskan untuk merekrut komandan militer baru. Beberapa perwira telah ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Selasa, 2 April 2024. Di antaranya, Laksamana Alexander Moiseev diangkat menjadi Kepala Angkatan Laut, Wakil Laksamana Konstantin Kabantsov diangkat sebagai Komandan Armada Utara, dan Wakil Laksamana Sergei Pinchuk diangkat sebagai Komandan Armada Laut Hitam. Daftar kerugian Ukraina akibat perang lawan Rusia. Pada konferensi yang mempertemukan para menteri senior dan pejabat dari Ukraina, Belanda dan lembaga-lembaga Eropa, daftar kerugian Ukraina resmi dibacakan. Apabila warga Ukraina ingin mengajukan klaim atas kerusakan properti akibat invasi Rusia saat ini mulai diberlakukan. Namun saat ini hanya diutamakan untuk kehancuran properti tempat tinggal. Para pejabat memperkirakan antara 300.000 dan 600.000 klaim dalam kategori ini. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron akan meminta sekutu NATO untuk meningkatkan daftar belanja amunisi. Daftar belanja ini ditujukan untuk membantu Ukraina dalam melawan Rusia. Menurutnya, saat ini Ukraina sedang dalam keadaan bahaya. Sekutu perlu meningkatkan dan membelanjakan lebih banyak uang untuk pertahanan dalam menghadapi agresi Rusia yang berkelanjutan dan dunia yang lebih berbahaya, kata Cameron. Juru bicara tidak resmi kelompok obsesi feminis Pussy Riot, Piotr Verzilov dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Pengadilan Moskow menjatuhkan hukuman ini karena Verzilov telah mengkritik perang di Ukraina secara online pada tahun 2020. Verzilov diketahui telah meninggalkan Rusia. Kemudian ia mengumumkan telah bergabung dengan tentara Ukraina. Meskipun hal tersebut belum dapat dikonfirmasi.